Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Nur Muiz. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah fikih ibadah, yaitu praktek khutbah. Langsung saja. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lahul hamdu fid dunya wal ukhra, la nuhsi sana'an ala rabbina huwa kama athna ala nafsih bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul izzati wal jabarut, la yu'jizuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Wa ashhadu anna nabiyyana wa sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafal mab'utsu birrahmati wal huda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa khalilika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil atqiya. Amma ba'du. Fattaqullah ayyuhal muslimun bi fi'li ma amarakum bih wa tarki ma nahakum anhu. Faman ittaqallaha waqahu wa sarafa anhu minal mahaliki wasyururi ma yakhsha wa ahsana aqibatahu fi dunya wa ukhrahu faja'alal jannata ma'wah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama menjaga sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah taala dengan berupaya menambah kecintaan kita kepadanya, karena dengan cinta baik perintah maupun larangan yang berasal dari Allah Ta'ala senantiasa kita laksanakan dengan mudah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 136 menjelaskan bahwa kebahagiaan tertinggi bagi umat muslim di akhirat bukanlah sekedar masuk surga dengan segala kenikmatannya, melainkan kesempatan untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, melihatnya dan berada dekat dengannya. Betapa agung kenikmatan itu. Cinta yang selama ini dipupuk seorang hamba di dunia akan mencapai puncak kebahagiaan ketika akhirnya ia bertemu dengan zat yang dicintainya. Bayangkan bagaimana hati seorang pecinta yang rindu bertemu dengan kekasihnya setelah sekian lama berpisah. Tentu kebahagiaannya tak tertuliskan. Demikian pula seorang hamba yang hatinya penuh cinta kepada Allah, ketika di akhirat ia benar-benar dipertemukan dengan Rabbul Alamin, maka tidak ada kenikmatan yang bisa menandingi momen itu. Namun Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa kenikmatan ini sebanding dengan kadar cinta seorang hamba kepada Allah di dunia. Semakin besar cinta seorang hamba kepada Allah, semakin besar pula kebahagiaan yang dirasakannya kelak. Maka tugas kita di dunia adalah menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta ini, karena disitulah letak kunci kebahagiaan sejati. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, yang artinya, dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Ayat ini menegaskan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah kuatnya cinta mereka kepada Allah. Cinta ini mengalahkan cinta kepada selainnya, karena mereka sadar bahwa tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang pantas dicintai lebih dari Allah yang menciptakannya, memberi rezeki, mengatur, dan menghidupkan mereka. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala,
Para ulama memberikan gambaran tentang apa itu cinta kepada Allah. Amir bin Abdi Qais rahimahullah, seorang tabi'in yang dikenal kezuhudannya, pernah berkata, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya yang berjudul Al-Auliya jilid 1 halaman 30. Laqad ahbabtullaha hubban sahhala alayya kulla musibah wa ardani bikulli qadiyah fama ubali ma'a hubbi iyyahu ma asbahtu alaihi wa ma amsaitu. Yang artinya, sungguh aku telah mencintai Allah dengan cinta yang membuat semua musibah terasa ringan, membuatku ridho dengan segala ketetapannya. Maka aku tidak peduli bagaimana aku mengawali atau mengakhiri hariku selama aku dalam cinta kepadanya. Perkataan ini menunjukkan bahwa cinta kepada Allah melahirkan ketenangan jiwa. Ia mampu menahan keluhan, meredakan kegelisahan, dan menuntun hati untuk menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaannya dengannya. Dan barang siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun membenci perjumpaan dengannya. Hadis ini menjelaskan bahwa cinta kepada Allah akan menumbuhkan kerinduan untuk berjumpa dengannya. Sebaliknya, orang yang tidak mencintai Allah tentu enggan untuk bertemu dengannya, karena ia merasa tidak siap atau bahkan merasa asing dengannya. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin jilid 4 halaman 136 menyebutkan dua hal penting. Pertama, seorang hamba harus berusaha memutus ketergantungan hatinya dari dunia. Hati itu bagaikan sebuah wadah, tidak akan bisa dipenuhi kecintaan kepada Allah jika masih penuh dengan cinta kepada dunia. Kedua, cinta kepada Allah tumbuh jika seorang hamba mengosongkan hatinya dari selain Allah, lalu mengisinya dengan zikir, ibadah, dan amal saleh. Hati yang penuh dengan zikir dan ketaatan akan semakin lembut, semakin dekat, dan semakin rindu kepada Allah. Cinta ini bisa kita latih dengan berbagai cara. Membaca dan merenungkan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam Allah yang akan menuntun hati kita untuk semakin mengenalnya. Memperbanyak zikir, karena zikir adalah makanan hati yang menghidupkan rasa cinta. Melaksanakan sholat dengan khusyuk, karena sholat adalah pertemuan kita dengan Allah 5 kali sehari. Menjauhi maksiat, karena dosa akan mengotori hati dan melemahkan cinta. Dan tentu saja banyak berdoa agar Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya. Jamaah sholat Jumat rahimahullah, di negeri kita, Kementerian Agama tengah menggagas sebuah visi pendidikan yang disebut kurikulum cinta. Kurikulum ini ingin menanamkan cinta sejak dini. Bukan hanya cinta dalam pengertian emosional, tetapi cinta yang lahir dari hati yang mengenal Allah. Jika seorang anak dididik untuk mencintai Allah, maka ia akan mudah mencintai Rasulullah, mencintai orang tuanya, mencintai gurunya, mencintai sahabatnya, bahkan mencintai tanah airnya. Ketika cinta kepada Allah telah memenuhi hati seorang hamba, maka segala sesuatu di dunia ini terasa ringan. Tidak ada lagi musibah yang terlalu berat, tidak ada lagi ujian yang terlalu menyakitkan, karena hatinya sudah penuh dengan rasa rindu kepada Allah. Bahkan kerelaan menerima takdir, baik yang indah maupun pahit, menjadi tanda keikhlasan cinta tersebut. Allah berjanji dalam Al-Quran, yuhibbuhum wa yuhibbunahu,
Artinya Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 54. Inilah cita-cita tertinggi seorang mukmin, yaitu dicintai oleh Allah. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dari itu. Kekayaan, kedudukan, jabatan, dan kemegahan dunia semuanya akan sirna. Tetapi cinta Allah kekal abadi, dan itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Maka marilah kita sama-sama berusaha menumbuhkan cinta ini dengan memperbanyak ketaatan, membersihkan hati dan cinta dunia yang berlebihan, dan meneguhkan niat bahwa segala amal ibadah kita semata-mata ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mencintainya dengan sepenuh hati. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang kelak dikaruniai kenikmatan terbesar di akhirat, yakni berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu huwal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu, akramul awwalina wal akhirin, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahum minat tabi'in. Salatan daimatan bidawamis samawati wal ardin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ati was sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibat. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar